Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me ya. Kembali lagi bersama saya Doni Asar. Kali ini saya berada di siapa mas? Ini berada di Desa Pulengan Timur teman-teman. Berada di markas tim Ipin Upin. Tepatnya di Kecamatan Pegantenan. Ini sapinya untuk tim Ipin Ipin. Ini sapinya teman-teman. Dan ini sapinya yang baru. Untuk nanya-nanya tentang sejarah tim Ipin Ipin, nanti saya coba wawancara ya teman-teman sama perawatnya langsung. Ini sapinya untuk yang Ipin Ipin. Kita review ya sapinya. Ini sapinya. Dan untuk gendengnya Ipin Ipin itu katanya ada di Abatohir itu. Kita nanti nanya ya. Jadi sapinya penampakan dari depan, dari samping, seperti ini. Dan ini pasangan barunya, tapi bukan dipasangkan ini teman-teman. Ini katanya sapi juga masih belum dipasangkan gitu. Ini posisinya sapinya baru dijemur. Ini jam 10 ya teman-teman. Jadi sapinya itu dimasukkan ke kandang. Tinggal anu mas. Yuk, mas. Ini kalau dimasukkan ke kandang dan ini kandangnya teman-teman. Ini suasana kandangnya ya, seperti ini. Tokang pelor ini bacaannya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me. Kembali lagi bersama saya Doni Asar dalam channel Karapan Sapi Madura. Kali ini saya mengunjungi salah satu tim besar juga yang ada di Pamekasan teman-teman. Tapi ini berada di Kecamatan Pegantenan mas ya. Dan tepatnya di tim Upin Ipin. Dan kebetulan sapi ini kemarin juara 3 atas di ulang tahun Jetmatic di sapi besar teman-teman. Di hari Minggunya tanggal 19
tanggal 9 ya. Tanggal 9 kemarin di ulang tahun Jetmatic Foundation. Dengan Mas siapa ini? Mas Rahman. Mas Rahman ya. Mas Rahman ini adalah salah satu perawat di tim Ipin Ipin, dan di belakang saya ini ada teman-teman, ada Mas siapa? Mas Anang, terus Pak siapa ini? Pak Muhammad dan adik Kur katanya ini. Oke, saya tanya-tanya dulu ya Mas Rahman ya. Saya bilang Mas Rahman biar lebih akrab lagi, karena ini saya ada janjian teman-teman. Saya langsung saja meluncur ke kandang tim Ipin Ipin bikin kejutan, dan nanti saya review kandangnya. Di akhir video nanti saya akan sertakan fisik dari tim Ipin Ipin. Ngomong-ngomong Mas ya, ini kita bicara sejarah dulu ya. Iya. Ini sejarahnya tim Ipin Ipin ini asalnya sapi dari mana gitu Mas? Asalnya Upin Ipin ini dari kota Bangkalan. Dari kota Bangkalan. Ya, yang pertamanya itu pemiliknya Bapak Haji Pak Rosi. Haji Pak Rossi, Ya, terus Kades Katol Timur. Katol Timur, terus dibeli apa? Ditransfer. Iya. Transfer ke sini sama Bapak Kades Bulengan. Terus Eh, Bapak siapa itu Pak Kades Mas? di sini Kades Bulangan itu dua Mas, yang mensupport ini dua. Iya, oh gitu ya. Kades Bulangan itu Bapak Lihodin sama Bapak Muhalli. Iya, jadi pemiliknya itu Bapak Bapak Salihuddin dengan Bapak Muhalli. Oh, jadi dua teman-teman. Jadi pemilik tim Ipin Ipin itu dua ya, Iya. yang mensupport. Apa itu masih saudara, Pak? Mas? Iya, karena kalau Bapak Salihuddin itu termasuk apa ya? Saudaranya ibu. Oh, jadi saudaranya. Jadi masih saudara Iya. yang mensupport ya. Ini awal mulanya sapi ini memang terkenal teman-teman, karena pernah juara di Ultah Gagak Rimang juga Mas ya. Iya. Juara berapa itu? Juara satu bawah. Juara satu bawah di kelas Atas juga. di kelas atas juga teman-teman. Dan teman-teman itu banyak penasaran, banyak yang komen kepada saya, Mas, Ipin Ipin itu sebenarnya sapi mana ya? Ini saya ke kandangnya kebetulan sekarang di Desa Bulengan, kecamatannya Kecamatan Pegantenan teman-teman. Ini bersama Mas Rahmat, dan pemiliknya itu Bapak siapa? Bapak Kades Muhalli dengan Kades Salihuddin. Nah, itulah pemiliknya. Soalnya namanya sulit itu. Oke, saya tanya-tanya Mas ya. Ini kan yang Ipin itu satu pasang kan ya. Iya. Tapi pasangan satunya itu ada di mana, Mas? Pasangan satunya itu pemiliknya Bapak Haji Thohir Bangkalan. Oh, dari GRT ya? Iya, GRT. Oh, jadi teman-teman Ipin Ipin itu satu pasang, tapi satu pasangnya itu dari GRT. Apa dari kecil di sana, Mas? Enggak, Maksudnya yang dipasangkan itu enggak. baru-baru ini aja, yang pas Ultah Gagak Rimang saja. Pas Ulta Gak Limang juara satu bawah, Iya. itu pasangannya sama GRT juga. Oh, jadi pasangannya itu yang di GRT. Iya, Soalnya yang GRT itu banyak sapinya. Yang di ulang tahun Sonar Muda itu Banyu Bunih Iya. juga sama Gagak Limang itu juara dua bawah. Jadi ini event yang pas pasangan sama Ipin yang di Gagak Rimang itu juara satu di Ultah Gagak Rimang, Iya, terus juara dua ya juara dua di Ultah Sonar, Sonar. terus kemarin juara. Dan di juara tiga atas di lapangan Jetmatic itu. Oh iya teman-teman. Untuk keresidenan masih belum Mas ya? Belum. Yang- Di ulang tahun itu waktu di skep ulang tahunnya Moncong Putih ya? Iya, Moncong Putih itu juara satu bawah. Oh juga juara juga teman-teman. Jadi ini apa ya? Sapinya sapi bermental juara memang ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kedepannya bisa membawa nama Pamekasan juga. Itu untuk pasangannya yang di Gagak Rimang, apa memang akan terus dipasangkan? Apa nanti mau ditransfer ke sini Mas kira-kira? Kalau ditransfer untuk tim GRT itu sulit Mas. Sulit ya, Ya, tapi sempat sih Bapak tim Kades. GRT itu nawar sapi ini. Ya terus? Tapi ya sama-sama nawar lah. Yang Ya. di sana mau dibeli, Ya. yang di sini juga mau dibeli. Makanya kita itu bersatu aja. Oh bersatu, siap ya, semoga kedepannya. Tapi masih nama Pamekasan kan kalau ikut kawedanan sini Mas ya? Iya, terima kasih. Siap teman-teman, semoga aja bisa terwujud untuk kawedanan. Amin, amin. Dan
kerap Piala Presiden. Biar saya juga ada apa ya, ada kontennya lah teman-teman semuanya. Soalnya apa ya, ini kan event tahunan, ini sudah tradisi, jadi kan alhamdulillah Makronanya itu kayaknya sudah zona oranye untuk Pamekasan, bukan zona merah lagi. Oke, saya tanya ya, untuk perawatan ini gimana? Ini perawatan apa sama seperti sapi biasanya? Apa ada yang spesial, Mas? Sama Mas. Sama ya? Sama seperti sapi kerap lainnya itu. Sama ya. Oke, saya akan buka rahasia kayak racikan. Kan enggak apa-apa Mas buka rahasia. Tapi dosisnya itu kan jangan bilang-bilang, tapi rahasianya apa saja itu biar kasih tahu para teman-teman ini, para pemuda khususnya saya dan teman-teman yang lain itu biar tahu. Racikannya itu apa aja. Kalau nanti bicara dosisnya ke sini nanya sini sama Mas Rahmannya teman-teman ya. Untuk campurannya apa saja, racikan. Untuk telur ini berapa setiap hari, Mas? Kalau telur itu Mas ya lumayan sih. Untuk ya standarnya satu itu, sapi berapa? Satu sapi itu 31 kalau nggak ada gerak. 31 biji. Iya. Terus untuk satu pasang sapi sudah. Untuk dua berarti satu pasang sapi. Berarti dibagi dua. Iya. Oke, tapi teman. kalau hari-hariannya, tapi kalau ada lomba, Iya. ya tergantung kondisi sapi lah. Oh, jadi tergantung kondisi sapi. Kalau sapi itu istilahnya Stabil. stabil, Ya telurnya agak ditambah Mas ya. sedikit. Nanti karena kalau kebanyakan telur kan bahaya juga Mas ya. Bahaya juga Orang teman. Madura itu Mentem teman-teman. Jadi kalau kebanyakan telur, untuk racikannya itu apa aja Mas? Untuk racikannya. Kalau racikan itu ya dibilang rahasia ya rahasia sih. Iya. Kalau dosisnya jangan bilang-bilang Mas. Tapi kalau racikannya apa saja, contoh umum kayak konce apa itu kasih tahu lah sama teman-teman agar apa ya, para pemuda itu tahu itu loh. Kalau seperti konce itu Mas, Iya. ya insya Allah semua penggarap itu pasti pakai. Iya, konce terus Terus ya konceng, terus palang, terus Pala? Iya, jahe, terus jahe lagi. jahe, terus cekor apa itu? Aduh, saang itu. Oh, saang juga Iya. Mas. Tapi Saang. itulah campurannya ya. Itu dijadikan cairan apa gimana? Jadikan bubuk. Oh, dijadikan bubuk Mas. Ya, kalau cairannya itu lain. Berarti ada campuran bubuknya itu jahe, Ya, terus jahe, Pala. terus pala, Terus konce itu, konce, terus terus laos, laos ya. macam-macam. Macam-macam Mas ya, banyak ya. Oke teman-teman, kalau mau nanya langsung silahkan kan ke Mas ya. Enggak apa-apa kan ya. Teman-teman ke sini gitu, enggak apa-apa tanya langsung. Kalau dosisnya seperti apa, karena bahaya nanti kalau dosisnya itu salah teman-teman bisa is dead lah gitu nanti sapinya. Untuk campuran cairannya apa? Campuran cairan kok. Campuran basahnya Mas. Itu kan bentuknya bubuk kan yang tadi. Iya. Untuk campuran basahnya lah. Kalau campuran basahnya itu ya yang pasti ya Mas, ya Gula merah. iya gula merah, coke Terus, itu, coka? sama gula, coke itu, terus apa ya? Katanya orang Madura itu lantuna kapur. Oh, itu. lantun kapur ya, teman-teman. Buat perut langsing. Oh, jadi apa aja itu Mas? Coka, Coka, gula merah, ya apa itu namanya ya? lantun itu. kapur juga. Iya. Lantun kapur teman-teman. Tanya saya kalau pengen tahu tak kirimi nanti gambarnya lantun kapur itu. Pastinya kalau orang Madura tahu teman-teman. Orang Jawa juga tahu sih lantun kapur itu apa ya. Pastinya itu kayaknya ada di Madura saja kalau kapur itu Mas ya. Kalau di lainnya itu gak ada. Ya, Jadi kalau Malaga itu Mas ya. Itu kalau pakai ya tinggal kalau kerap kurang 15 hari. Malaga biasanya, terus putri apa? Putri Sakti. Biasa itu. Ya sudah biasa itu teman. Anggur ya Mas ya. Ya, Anggur merah, kecap. kecap biar sapi itu biar istilahnya tegar teman-teman. Tapi tidak setiap hari, mabuk juga kalau setiap hari Mas ya. Kalau setiap hari itu Kasihan perutnya panas. Oh, perutnya panas. Jadi setiap hari itu teman-teman cuma telur ya. Terus cuma racikan basah sama yang kering itu Mas ya. Ya. Untuk dosisnya teman-teman itu rahasia dari tim Ipin. Kalau teman-teman mau nanya silahkan datang ke sini, tidak apa-apa. Ini saya aja datang ke sini dadakan, tidak bilang-bilang, langsung ketemu Mas apa? Mas Anangnya langsung. Jadi seperti itu yang apa ya, informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mungkin ada lagi Mas buat pemuda-pemuda ini, soalnya apa ya, visi misi saya itu buat
YouTube terus fokusnya ke kerapan sapi apa ya? Biar kita itu pemuda itu cinta budaya yang ada di Madura. Biar kita itu apa ya? Punya tradisi ini loh. Kadang kan apa ya? Saya Ya, itu tradisi Madura itu nggak hilang. enggak hilang. Kadang teman-teman itu banyak yang cinta budaya luar. Padahal kita ini punya loh, ada kerapan sapi, ada sapi sono dan lain-lain. Jadi apa ya, lebih cinta, kalau kita cinta budaya Indonesia khususnya di Madura lokal itu kerapan sapi, insya Allah apa ya, kita itu akan lebih maju. Sebenarnya banyak teman-teman kalau bicara kerapan sapi itu Mas ya, kalau pemuda ngerawat kerapan sapi dari sapi itu 9 juta itu bisa 10 kali lipat kalau perawatannya bagus, pemilihan Ya, pekakas hasilnya itu bisa 10 kali lipat. bisa 10 kali lipat teman-teman. Nggak percaya, ini ada buktinya ini Mas Rohman. Coba aja tanya berapa belinya Ipin dan sekarang berapa harga jualnya. Aduh, sudah wis. Sapinya juara, tapi apa ya, itu privat karena katanya orang Madura itu apa ya, kalau kita tanya harga nanti bisa, sudahlah pokoknya nanti itu katanya apa ya, kadang kalau buka harga terus apa itu pokoknya bahaya lah gitu Mas ya. Iya. Jadi apa ya, bahasa Maduranya itu apa lah Mas ya, kalau buka harga ditawar orang nggak dikasih apa itu pokoknya sudah itulah. Jadi teman-teman para pemuda ini, ada Mas Anang ini juga apa ya, kita itu lebih cinta kepada budaya lokal Madura. Mungkin itu Mas ya, terima kasih reviewnya Mas, sudah diterima. Saya obrak-abrik kandang tim Ipin dan nanti di sebelahnya ini ada tim apa Mas di sebelah ini? Geng rampok. Geng Rampok, nanti saya review lagi ke Geng Rampok ya. Mungkin itu video dari saya, wawancara dari saya. Jika teman-teman suka dengan channel ini jangan lupa like, dan jika cinta dengan channel ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya teman-teman. Seperti biasa Mas, itu apa ya, kata-kata dari saya, kita bareng-bareng ya. Salam sampai buru tuli buru, sampai mengkir tuli mengkir gitu Mas ya. Kita bareng-bareng 1 2 3. Salam sampai buru tuli buru, sampai Mingkir. tuli mengkir. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah sapinya ya, yang Ipin andalannya. Kalau ini pasangannya, ini dari GRT katanya sapinya masih kurus, masih dalam perawatan. Ini masih berapa ya? Bisa dikatakan yang pasangannya ini 30% Mas ya? Iya. Masih 30% kan. Inilah sapinya. Ini kira-kira umur berapa ini Mas, yang Ipin ini Mas? Ya, kalau kira-kira ini ya umur 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu masih muda Mas. Berarti giginya baru copot. Bahasanya banduranya pongkak lah gitu Mas. Baru kemarin waktu ulang tahun Jet Mitik itu. Baru ulang tahun Jet Matic itu. Hari sebelumnya itu bengkak. Tapi larinya masih jos Mas ya. Biasanya kan Ya katanya orang-orang sih kalau sapi bengkak itu kan larinya kurang. Iya. Tapi buat Upin ini ya biasa-biasa. biasa saja ya. Ini kebiasaan uniknya apa biasanya kalau Ipin ini Mas? Kalau pas mau dikerap gitu Mas, tidurnya apa, terus tanda-tandanya biar apa ya, kalau sapi juara itu kan, ini sudah berapa kali juara, biasanya kan ada tanda-tanda Mas. Ini sapi bakal kena ke nomor, ke 6 nomor gitu. Tanda-tanda Uniknya Mas, gimana? kalau mau dilombakan itu harus kenyang gitu. Berarti harus kenyang sapi ini lah. Iya. Terus Mas? Biasanya kalau sapi lain itu kan dikurangin pakannya. Iya. Kalau ini malah nambah. Malah nambah pakan. Sampai jadinya kurang mincek gitu. Oh, jadi ini sampai bahasa Maduranya itu apa ya? Kotorannya itu cair, teman-teman. Mencret katanya orang sini ya. Baru ini istilahnya apa ya? Kode-kodenya lah seperti itu, Mas ya. Iya. Kode-kode mau juara gitu, Mas. Oke. Ini kalau nggak cairannya nggak basah Mas, ya larinya malah kurang. Oh, gitu teman-teman. Jadi aneh, kadang sapi itu kalau kotorannya itu cair, teman-teman ya. Itu biasanya sapi kurang sehat. Tapi ini lain kalau Ipin. Katanya Mas Rahman, kalau kotorannya itu cair berarti larinya nambah. Aneh kan ya? Tapi apa ya, maksudnya itu punya kebiasaan tersendiri, teman-teman. Ini bekakasnya ya. Bekakasnya itu istilahnya tanda-tanda sapi larinya kenceng ya, seperti ini teman-teman. Biasanya Mas Rohman itu
Ini asalnya dari yang tadi itu ya teman-teman, apa ya? Maksudnya Asalnya ini kayak dari Polda itu. Podei ya. Itu dibeli oleh Kades Kato. Iya. Iya tadi itu teman-teman. Tanda-tandanya kalau pekakasnya itu apa biasanya kalau Mas Rohman ini kan sudah berpengalaman teman-teman. Biar tahu apa kira-kira Mas ya. Kita ambil contoh Ipin ya. Ini. Dilihat dari apa ya? Posisi sapinya, terus faktor badannya. Faktor badannya juga teman. Pokoknya contohnya seperti inilah. Soalnya saya baru belajar juga teman-teman. Ciri-ciri sapi yang larinya cepat ya seperti inilah contohnya gitu kan, beda. Ini sama ini beda aja, kan? Posisi badannya itu beda teman-teman. Nah, ini kan lain sama yang ini. Ini kalau bisa dikatakan berotot ya lebih berotot yang Ipin Mas ya sama yang ini Mas ya. Iya, ini baru 1 bulan setengah dari sini nih Mas. Siap. Ini teman-teman bedanya. Kita lihat bokongnya ya. Biasanya kalau sapi apa ya larinya cepat itu bokongnya gede Mas ya. Kayak bahenol ini. Oh, bahenol ya. Ini bokongnya dari samping teman-teman, karena otot yang di belakang itu kalau lari sapi itu kadang kaki yang belakang itu apa ya kayak itu teman-teman, kayak apa ya, kayak singa mau lari itu sapi kaki belakang sama kaki depan kalau lari itu nyalep Mas ya. Bahasa Maduranya itu nyalep teman-teman ya, kayak singa itulah kalau lari. Ini posisi bokongnya. Kalau bodinya Ipin ini kayak Saskia Gotik ini. Zaskia Gotik katanya teman-teman. Ini seksi ya. Seksi ya. Mungkin itu review sapinya teman-teman. Oke, doa saya semoga tim Ipin-Ipin ini membawa berkah kepada sang perawat juga, kepada pemiliknya. Semoga bisa juara lagi ke depannya. Bisa Mas Rohman ini bisa konsisten dalam merawat sehingga sapinya bisa juara. Semoga yang pertama itu sebenarnya kalau sapi kerapan itu selamat ya Mas ya. Selamat. Nanti kalau sudah juara itu faktor rezeki lah Mas ya. Yang penting tuh selamat sapinya. Kalah menangnya itu ya tergantung rezeki pemiliknya. Ya, tergantung rezeki. Yang penting sapi Stabil, ya siap. Mungkin itu dari saya teman-teman. Kita next video ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. Only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed. Life destroyed until